Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan mengenai landasan antropologis pendidikan. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, Desmita Pravitri Alwi, Hari Budiman, Iksan Taufikur Rahman, dan Salsabila Azahra. Adapun materi yang akan kita bahas ialah pengertian antropologi dan kebudayaan pendidikan, sejarah perkembangan antropologi, manfaat antropologi dan kebudayaan, pengaruh antropologi terhadap lingkungan dan masyarakat, implikasi landasan antropologi dalam pendidikan, aplikasi landasan antropologi dalam pendidikan saat ini, fungsi landasan budaya dalam pendidikan, tujuan landasan budaya dalam pendidikan, dan nilai-nilai budaya dalam pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hari Budiman dari Pendidikan Fisika B 2019. Saya di sini akan memaparkan tentang pengertian landasan antropologi. Pengertian antropologi. Antropologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan sosial yang meneliti keanekaragaman budaya suatu etnis tertentu. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos. Anthropos artinya manusia dan logos artinya ilmu. Berarti antropologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti tentang manusia. Antropologi terpecah menjadi dua bagian, yaitu antropologi biologis dan antropologi budaya. Sedangkan dalam antropologi budaya terpecah-pecah lagi menjadi spesialisasi yang lain, terutama antropologi dalam pendidikan. Antropologi dalam pendidikan sama halnya dengan antropologi yang lain, berusaha mengkaji tentang keanekaragaman dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Taufikur Rahman, NIM 1905141 dari Prodi Pendidikan Fisika B 2019. Sejarah perkembangan ilmu antropologi. Sejarah perkembangan ilmu antropologi dibagi dalam 4 fase. Fase pertama terjadi pada abad 15-16 Masehi, di mana bangsa Eropa pergi berkelana. Mereka selama berkelana menemukan bangsa, suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Dan itu semua dijadikan bahan etnografi. Kemudian pada fase kedua, yaitu pada tahun 1860, mereka menggabungkan bahan-bahan etnografi itu menjadi suatu ilmu baru, yaitu ilmu antropologi. Kemudian pada fase yang ketiga, yaitu pada awal abad 20, mereka meneliti dan juga mengkaji ilmu antropologi itu sambil menjajah di negara jajahan mereka. Dan pada fase keempat, yaitu pada abad 20, akibat dari ilmu antropologi itu menyebabkan perang dunia kedua dan berbagai permasalahan lain. Makasih. Manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Selanjutnya, tentang manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Yang pertama, kita dapat memperoleh wawasan tentang perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Kedua, kita dapat mengetahui tentang peran kita sebagai masyarakat yang sesuai dengan harapan masyarakat. Yang ketiga, kita dapat mengetahui tata pergaulan di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui problema yang ada di dalam masyarakat. Sekian pemaparan pengertian landasan antropologi dan manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Azahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh antropologi terhadap lingkungan dan masyarakat. Perbedaan kondisi geografis dapat menyebabkan perbedaan kebudayaan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Kenapa? Karena gini,
Misal, pada suatu daerah subtropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Misal pada daerah subtropis tersebut terdapat daerah pedesaan dan daerah perkotaan, di mana lahan pada daerah pedesaan cenderung lebih banyak daripada di daerah perkotaan. Maka, masyarakat pada daerah pedesaan cenderung akan bercocok tanam setiap harinya, sehingga mereka memiliki cadangan makanan yang banyak. Ketika mereka merasa bahwa mereka memiliki cadangan makanan yang banyak, maka mereka akan merasa cukup untuk dirinya, dan ketika ada orang yang membutuhkan, maka orang tersebut akan dengan sukarela membantu orang yang membutuhkan tersebut. Maka pada daerah pedesaan itu cenderung masyarakatnya akan bersifat gotong royong, di mana satu dengan yang lainnya itu saling membantu. Berbeda dengan di daerah perkotaan, di mana masyarakatnya cenderung harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka cenderung bersifat dan memiliki kebudayaan individualis, karena mereka merasa untuk dirinya sendiri saja belum cukup, apalagi untuk orang lain. Nah, selain mempengaruhi budaya, perbedaan kondisi geografis ini juga mempengaruhi sistem nilai budaya yang nantinya akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Kenapa bisa gitu? Karena misal gini, pada suatu daerah yang memiliki musim dingin, mereka pasti memiliki kebudayaan tersendiri di musim dingin. Misal pada musim dingin itu, masyarakatnya lebih suka berdiam diri di rumah daripada beraktivitas di luar. Maka, proses pembelajaran pada musim dingin itu akan sedikit terhambat karena masyarakatnya lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Dari paparan tersebut, jelas bahwa antropologis itu memiliki peran dalam pendidikan, memiliki landasan. Maka ada yang disebut dengan landasan antropologis pendidikan, yaitu merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang nantinya dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Misal untuk menentukan kurikulum pendidikan, karena untuk menentukan kurikulum pendidikan nantinya bisa melihat dari antropologis masyarakat daerah. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi landasan antropologi dalam pendidikan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kebutuhan belajar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Kita harus memperoleh data baik dari masyarakat formal maupun informal, seperti tokoh agama atau perwakilan masyarakat menengah ke bawah. Lalu yang kedua, kita harus mengikutsertakan masyarakat tersebut dalam pembentukan kurikulum, mencari narasumber, menyediakan fasilitator, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kita harus memberikan pendidikan kecakapan hidup, seperti bagaimana caranya membaca, menulis, berhitung, atau mungkin seperti bagaimana untuk memecahkan masalah di masyarakat tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya ada aplikasi landasan antropologi dalam pendidikan. Kita bisa menggunakan banyak cara dan mengaplikasikan banyak cara dari antropologi ini ke dalam pendidikan. Seperti contohnya yang pertama, menyisipkan budaya. Terus intinya tuh kayak kita kan pasti ada tuh pelajaran muatan lokal di setiap sekolah itu. Nah, kita bisa menyisipkan banyak unsur-unsur budaya di situ sehingga siswa bisa lebih mengenali budayanya masing-masing, karena muatan lokal ini kan disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Misalkan sekolahnya berada di Bandung, berarti kita memiliki muloknya itu kan bahasa Sunda seperti itu, sehingga siswa lebih cinta akan budaya masing-masing. Tapi tetap kita harus mempertahankan persatuan dan kesatuan. Lalu yang kedua ada metode karya wisata. Jadi di sini tuh siswa diajak untuk ke suatu tempat di mana siswa tersebut akan mempelajari suatu tempat, sehingga siswa akan memiliki wawasan yang lebih mengenai banyak tempat. Jadi siswa itu tidak hanya tahu mengenai budayanya sendiri, jadi akan lebih cinta akan keanekaragaman juga. Lalu yang ketiga ada metode modeling, di mana
guru sebagai objek atau modelnya. Jadi siswa bisa meniru apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Fungsi landasan budaya pada pendidikan itu ada 3, yaitu pengembangan, perbaikan, dan penyaringan. Pengembangan yaitu pengembangan potensi peserta didik agar menjadi bermartabat sesuai dengan karakter bangsa. Kemudian ada perbaikan, yaitu perbaikan potensi peserta didik agar sesuai dengan karakter bangsa kita. Dan yang terakhir ada penyaringan, yaitu penyaringan budaya-budaya luar agar tidak tercampur dengan budaya kita sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan landasan budaya dalam pendidikan. Yang pertama, mengembangkan potensi nurani peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsanya itu melekat pada dirinya. Lalu yang kedua itu mengembangkan kebiasaan untuk berperilaku yang terpuji, berperilaku yang baik, yang sejalan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi, juga berlandaskan atas religius. Karena seperti yang kita tahu bahwa negara kita itu sangat dikenal sebagai negara yang sangat religius dari zaman dulu. Lalu yang ketiga ada menanamkan jiwa-jiwa kepemimpinan, sehingga pada waktunya nanti kita sebagai penerus bangsa dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang memimpin gitu, tidak hanya menjadi negara yang berkembang terus-menerus. Lalu yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, aktif, dan juga berwawasan yang luas. Karena kan sudah kita pelajari dari SD, SMP, SMA hingga saat ini kita terus dipelajari mengenai pelajaran pendidikan kewarganegaraan, di mana tujuannya itu untuk sebagai kita agar memiliki wawasan yang sangat luas. Kita memiliki wawasan Nusantara ya, kita mengenal dengan istilah wawasan Nusantara. Lalu selanjutnya ada mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, tertib, bersih, penuh kreativitas dan persahabatan. Sehingga untuk belajar di sana, untuk menuntut ilmu setiap harinya, kita itu merasa semangat, tidak merasa lelah, letih, lesu gitu. Kita akan merasa semangat menuntut ilmu untuk masa depan kita dan juga bangsa ini. Pembahasan selanjutnya mengenai nilai-nilai budaya dalam pendidikan. Nilai-nilai budaya yang dikembangkan dalam pendidikan diidentifikasikan berdasarkan sumber-sumber berikut. Yang pertama ada agama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama, maka pendidikan budaya dan karakter bangsanya harus berdasarkan nilai-nilai agama. Yang kedua ada Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa, yang berarti segala aspek kehidupannya berbangsa dan bernegaranya dilandaskan pada Pancasila. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menetapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. Yang ketiga ada budaya. Kita sebagai manusia pasti hidup bermasyarakat, di mana dalam masyarakat itu pasti memiliki sebuah budaya. Budaya memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka nilai budaya itu dijadikan sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Yang keempat ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional ialah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Dan penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.